acara kajian Sabtu Suruk di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan amal ibadah yang senantiasa kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya pada pagi ini Ustadz kita atau guru kita Ustadz Ajo Bendri Jaisur Rahman berkenan untuk menghadiri acara kegiatan kajian Sabtu Suruk di Masjid Al-Muhajirin. Namun beliau kondisinya saat ini sedang kurang sehat sehingga beliau tidak bisa hadir bersama kita di Masjid Al-Muhajirin. Untuk itu pada kajian pagi ini akan dilaksanakan melalui video atau layar yang telah disediakan oleh DKM Al-Muhajirin dan juga tetap melalui aplikasi Zoom yang telah tersedia, yang telah tersebar melalui media sosial atau WhatsApp yang sudah disebarkan kepada para jamaah sekalian. Untuk itu, sebelum kajian ini dimulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, yakni insya Allah besok pada hari Ahad, pada tanggal 12 Desember 2020, mulai jam 8 hingga selesai akan dilaksanakan acara kegiatan program beasiswa pendidikan Yambidu Yatim Piatu Duafa yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin. Bagi para jamaah yang ingin mendonasikan dan untuk membantu mendukung kegiatan ini bisa menghubungi DKM Masjid Al-Muhajirin. Hadirin para jamaah sekalian rahimakumullah, untuk kajian pada bulan depan, yakni pada bulan Januari, insya Allah akan diisi oleh guru kita Ustadz Wido Subraha. Mudah-mudahan guru kita bisa menghadiri dan bisa hadir bersama kita di Masjid Al-Muhajirin. Sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu kita buka bacaan dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita khususkan untuk guru kita Ustadz Ajo Bendri, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat dan bisa beraktivitas sedia kala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan kami mohonkan kepada Ustadz Ajo Bendri dalam sesi terakhir berkenan sekaligus menutup dengan doa. Terima kasih kepada Ustadz Ajo Bendri. Fa'alayhi falyatafaddal maskur. Baik. Jazakallahu katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua
jamaah Masjid Al-Muhajirin ya dimanapun mungkin saat ini berada, terutama bagi yang hadir di dalam kajian subuh di Masjid Al-Muhajirin, juga yang ikut di dalam kuliah Zoom di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita memuji Allah atas karunia-Nya diizinkan kita untuk bisa bersua walaupun saat ini via virtual. Saya izin sekali lagi mohon maaf karena belum bisa bergabung untuk bisa membersamai Bapak dan Ibu karena sudah 2 hari atau 3 hari ini kondisi fisik tidak memungkinkan untuk bisa mungkin banyak aktivitas keluar, jadi harus istirahat dulu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa berbagi di kesempatan pagi hari ini, khususnya bagaimana kita sebagai seorang laki-laki dalam hal ini, bagaimana menjadikan salah satu peran kita yang terbaik dalam hal ini adalah peran di dalam keluarga. Dan ini adalah salah satu contoh atau salah satu indikator yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai lelaki yang terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Tirmizi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu, dan saya kata Rasul paling baik sama keluarga saya. Tentu keluarga dimaksud di sini adalah istri dan juga anak-anak. Di mana hadis ini memberi suatu indikator betapa laki-laki yang terbaik dalam Islam tidak mengenal kasta, bahwa bukan karena engkau memiliki uang yang banyak maka engkau disebut laki-laki terbaik, bukan. Bukan karena engkau memiliki yang namanya jabatan tinggi di suatu institusi maka engkau disebut laki-laki terbaik, bukan. Bukan karena engkau disebutkan misalnya memiliki medali atau piagam penghargaan dari berbagai macam lembaga disebut laki-laki terbaik, bukan. Nyata lelaki terbaik dalam Islam memiliki parameter, dan parameter ini bisa kita lakukan walaupun dimanapun kita posisi kita. Yaitu apa? Yaitu bagaimana kita memiliki yang namanya akhlak yang terbaik khususnya kepada pasangan kita. Yaitu sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu, yakni istri-istrimu. Disinilah salah satu yang menunjukkan dalam hal ini maka istrilah yang menjadi salah satu orang yang menjadi saksi akan kebaikan kita, dan inilah yang disebut laki-laki terbaik. Jika kita tidak memiliki harta yang banyak, jika kita tidak memiliki yang namanya uang yang banyak, jika kita tidak memiliki yang namanya penghargaan yang banyak, maka salah satu modal yang membuat kita bisa dianggap laki-laki terbaik adalah memiliki akhlak yang luar biasa kepada pasangan kita, kepada istri kita. Inilah salah satu yang harus kita jadikan sebagai ukuran. Makanya kalau kita berbicara tentang lelaki yang terbaik adalah ukurannya adalah bagaimana kebaikannya terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Dan inilah yang disebutkan Rasulullah, wa ana khairukum li ahli, dan saya kata Rasul paling baik sama keluarga saya. Jadi Rasulullah menyebut dirinya paling baik sama keluarganya, dan itu benar sekali. Bagaimana Rasulullah SAW disebut baik? Karena memang Rasulullah misi pertamanya adalah bagaimana memuliakan wanita di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita sama-sama tahu bahwa awal Islam itu sebelum diajarkan Rasulullah, kondisi atau posisi wanita sedemikian hinanya di masyarakat. Dan ini adalah tradisi jahiliyah, di mana wanita dianggap sesuatu yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Dan ini mengakar di dalam tradisi kaum-kaum jahiliyah. Mereka merasa terhina jika ternyata memiliki anak wanita. Mereka merasa malu. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran
idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Jika mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak wanita, wajah mereka merah padam saking malunya gitu. Mungkin kalau kita lihat ekspresinya itu kayak geram gitu ya. Bahkan ada yang tepuk jidat, aduh wanita lagi gitu. Dan ini menunjukkan kenapa? Karena mereka memang memandang remeh wanita. Memandang remeh bagaimana, bahkan ada salah satu penyair Arab jahiliyah membuat syair yang sejatinya menunjukkan betapa wanita dianggap hina ya. Ada syair yang saya ingat dibuat salah satu penyair Arab jahiliyah tentang wanita. Al-mar'ah, mahyal mar'ah, al-mar'atu bahimatul jamilah. Wanita, siapa itu wanita? Wanita adalah hewan yang cantik gitu. Jadi wanita dalam hal ini dianggap hewan yang cantik. Jadi ini posisi wanita sebelum Islam datang. Dan ini yang ingin diluruskan oleh Rasulullah. Bahkan ketika seseorang sudah berumah tangga misalnya, bagaimana wanita itu benar-benar ya tidak memiliki hak pernikahan. Bagi wanita itu adalah sebuah penjara yang benar-benar menghinakan wanita. Ada seorang suami bisa menyuruh istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain ya dengan niat untuk mencari gen yang baik, namanya istibdo. Istibdo itu dipraktekkan oleh kaum jahiliyah, mencari benih. Seorang laki-laki kalau menyadari bahwa aduh kayaknya muka saya hancur banget gitu ya. Saya kayak sulit, saya nggak pengen nih anak saya dapat gennya saya ya. Makanya saya pengen supaya anak saya nanti orang yang keren, ganteng, kuat. Maka dia ngelihat tetangganya yang wajahnya lebih baik darinya, dia minta tetangganya meniduri istrinya, disebut istibdo. Dan seorang wanita nggak punya hak menolak. Disuruh tidur sama tetangganya sampai hamil. Waliyazubillah. Bahkan ada yang disebut misalnya seorang wanita dalam hal ini disuruh tukeran ya, ada nama istibdal ya, Masya Allah ya, ini salah satu yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, nikah tukeran istri. Yaitu kalau misalnya udah bosan sama istri bisa minta sama tetangganya tuker gitu. Ya. Jadi bisa bilang sama tetangga, "Mas, ya bisa tuker istri enggak? Ini umur istri saya 50 ya, tuker 25-an 2 ada enggak?" gitu. Jadi cari yang lebih muda. Itu juga dilakukan ya oleh sebagian dalam hal ini, yaitu dengan cara ya mencari pasangan yang dengan cara seperti itu. Inilah salah satu yang kita lihat. Ya, inilah mengapa Islam ingin mengembalikan kembali akhlak seorang laki-laki kepada para wanita, khususnya kepada istrinya. Sampai-sampai Rasulullah pernah menegur misalnya seorang laki-laki yang iseng ngerjain wanita gitu. Ya, salah satunya disebutkan bernama Anjasyah ya, salah satu sahabat yang ditegur karena pernah suatu kali dia dalam hal ini ya mengerjai salah satu wanita yang lewat di depannya. Jadi wanita ini kebetulan lagi naik unta dan saat itu Anjasyah meniup seruling ya, ya ditiup seruling sampai akhirnya wanita ini kaget gitu ya, kalau istilah anak muda zaman now ngeprank gitu. Ketika wanita ini kaget, ujung-ujungnya akhirnya dia hampir kejengkang. Dan apa reaksi Rasulullah? Rasul langsung mengatakan, ya menepuk pundaknya, urfuk ya Anjasyah, waihaka bil khwarir, bersikap lembutlah wahai Anjasyah, ya di depanmu ada gelas-gelas kaca. Jadi yang menyebut wanita sebagai gelas-gelas kaca itu adalah Rasul ya. Jadi bukan niada niati gitu. Ya, jadi ternyata Rasul yang menyebut istilah wanita itu gelas-gelas kaca. Jadi betapa Islam menginginkan wanita itu mendapatkan kemuliaan sampai ada yang ngerjain saja iseng jadi ditepuk ya. Dan ini juga menarik karena di saat Haji Wada sebelum Rasulullah wafat ada suatu peristiwa yaitu disebut Haji Wada, haji perpisahan. Rasulullah melakukan khutbah dan di antara isi khutbahnya Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat ya bagaimana pentingnya memuliakan wanita khususnya istri.
Ya, dan di situ Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ya, di wanita diciptakan dari tulang rusuk. Diingatkan, hati-hati kalau berbuat baik terhadap wanita, terutama terhadap istri. Ya, di mana filosofi tulang rusuk ini menarik. Di mana tulang itu ya jika dikerasin tulang rusuk itu patah. Ya, wanita itu kalau seorang laki-laki keras badannya, membentaknya, patah dia, broken heart. Dan kalau udah patah sulit disambung. Makanya di sini berlaku kaidah, ya, wanita bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ya. Seorang suami yang kasar kepada istrinya dalam hal ini, mungkin dalam hal ini si istri bisa maafkan dengan kalimat aku maafkan mas, tapi dia tidak bisa melupakan. Ya, yang ada adalah kebayang-bayang perlakuan seorang suami beberapa tahun yang lalu, awal-awal nikah dan sebagainya. Ini salah satu yang harus dipahami oleh para suami ya. Kemudian kalau dicuekin, dibiarkan bengkok. Jadi ternyata wanita kalau kita cuekin, kita biarin, nggak tegur, bengkok. Bengkoknya itu membuat wanita itu cenderung dia ya tidak taat ya, suka ngelawan, ya ngebantah ya karena sering dicuekin. Ya. Kalau dicuekin, nggak perhatian, itu membuat wanita itu akhirnya tidak mau melayani kita, itu disebut bengkok. Lantas apa yang baik yang harus kita lakukan kalau udah bengkok ya? Salah satu yang diajarkan oleh salah satu ulama yang pernah kami ikuti kajiannya, yaitu seperti bagaimana tulang dalam tubuh yang setiap kalau ada sedikit mengalami gejala ya seperti bengkok ya misalnya atau maka salah satunya adalah sering diusap. Ya, jadi mengusap tulang itu bagian cara ya untuk bisa tulang itu kembali lurus kembali, apalagi diusap pakai air yang hangat. Demikian juga kita kepada wanita. Jadi kalau istri sudah bengkok, suka ngelawan, tinggal diusap aja ya. Ya, diusap. Makanya wanita yang suka membantah, suka ngelawan ya biasanya jarang diusap ya, jarang dielus gitu ya. Makanya seorang laki pandai mengusap istrinya. Ya, apalagi kalau ngusapnya pakai ya logam mulia dari Antam gitu insyaallah ya. Ya itu mungkin lebih mudah bagi seorang wanita. Nah, ini salah satu yang kita pelajari bagaimana akhlak yang harus dilakukan kepada seorang wanita yang terjatinya berdasarkan ya hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Nah, dalam Islam yang paling kita utama berikan kebaikan dalam hal ini adalah seorang istri yang sejatinya paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Sebelum orang lain mengakui kita baik, harusnya istrilah yang lebih dulu mengakui diri kita sebagai orang baik. Dan inilah yang diajarkan di dalam Islam. Ya, dalam Al-Quran misalnya surah Al-Isra 26 Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu, berikan hak khususnya kepada orang terdekat. Jadi diajarkan bagaimana akhlak yang harus dilakukan khususnya kepada orang terdekat. Dalam hal ini siapa orang terdekat? Yaitu adalah istri. Istri adalah orang terdekat yang memberi isyarat bahwa al-haq yang harus kita pertama kali perbaiki adalah kepada istri. Karena sejatinya laki-laki yang terbaik dimulai dari keluarganya. Jadi belum bisa disebut baik hanya mengandalkan misalnya surat keterangan kelakuan baik dari polisi. Jadi kalau ada misalnya lelaki yang masuk kerja, misalnya seorang anggota HRD, ya jangan terkecoh dengan surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan oleh polisi SKCK. Karena pernyataan dari polisi ya dalam hal ini ya menerbitkan surat keterangan kelakuan baik itu hanya berdasarkan bahwa orang ini belum pernah terlibat dalam kasus kriminal, belum pernah terlibat dalam kejahatan ya misalnya subversif. Tapi polisi tahu nggak kalau selama ini dia pelit sama istrinya? Polisi nggak tahu. Ya. Mungkin polisi selama ini taunya dia ini sebut surat keterangan kelakuan baik karena nggak pernah ada ya, laporan ya misalnya terlibat dalam organisasi terlarang. Tapi polisi tahu nggak kalau dia mungkin
dalam hal ini kasar sama istrinya. Makanya kalau seorang HRD yang jeli melihat hal ini, mungkin dia bisa melakukan sedikit inovasi gitu ya untuk menunjukkan nih orang baik. Ya, salah satunya tadi minta surat keterangan kelakuan baik tetap. Tapi mungkin ketika ada bilang nih Pak dari polisi, oh saya dari polisi baik saya terima tapi ini belum lengkap ya. Saya minta surat keterangan kan ini SKCK, ini sekarang saya minta SKCI, surat keterangan catatan istri ya. Jadi istri yang bilang bukan polisian istri ya. Jadi misalnya sebutlah misalnya nama Maimunah istrinya maaf gitu ya. Umur 26 tahun, pekerjaan di berumah tangga. Yang ini bersaksi satu, suami saya nggak pernah pelit sama saya. Dua, dia ya nggak pernah berbuat kasar sama saya. Tiga, dia nggak pernah kalau marah nggak pernah ngancam-ngancam poligami gitu. Empat, misalnya ya selalu mengajak dalam hal ini saya untuk berbuat kebaikan. Begitu, 5, 6, 7, tanda tangan, sah. Dan inilah sejatinya yang diajarkan dalam Islam. Kalau ada seorang laki-laki yang dalam hal ini, dia bisa ya memperbaiki dalam hal ini kebaikan kepada istrinya, maka sejatinya dia dalam hal ini sosok yang menunjukkan dia ada orang baik. Nah, sebaiknya kalau dia dalam hal ini ya sama istrinya kasar, ya berkata-kata buruk, maka dalam hal ini walaupun masyarakat memujinya, justru itu adalah sebuah tindakan yang boleh dibilang penipuan. Ya bahkan Syair Rahili pernah mengatakan la takunu aswa'ur rijal, jangan kamu jadi laki-laki yang paling buruk. Laki-laki yang paling buruk itu apa? Kata beliau, laki-laki paling buruk adalah laki-laki yang mohon maaf ya, dipuji masyarakat karena ketokohannya. Wih hebat, dia mah baik, dia mah orangnya, dia mah keren ya. Pokoknya dia sama tetangga ya, sama masyarakat, wah saya kagum sama dia. Tapi dipandang jelek sama istri sendiri. Ya. Istrinya kalau ditanya ya gimana Bu suami? Allah pelit banget. Dikasih nafkah 100.000, 50.000 setahun gitu. 50.000 setahun, ya udah saya beliin kalender, kan kalender cukup setahun gitu. Jadi ada suami-suami yang seperti itu, sama temannya royal, tapi sama keluarganya damai ini sama istrinya pelit luar biasa. Dan inilah sejatinya akhlak yang buruk yang menunjukkan dia tidak mengenal prioritas dalam berbuat kebaikan. Padahal istri yang paling berhak dalam hal ini. Makanya kalau kita lihat istri-istri Rasulullah, kalau ditanya siapa itu Rasulullah, mereka semua akan bersaksi bahwa Rasulullah paling baik sama istrinya. Ya, paling baik luar biasa. Bagaimana Rasulullah sikapnya kepada istrinya, ya luar biasa, menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah, yang menunjukkan betapa Rasulullah sangat perhatian terhadap istrinya. Ya, dimana ketika seseorang berbuat baik kepada istri, sejatinya itulah langkah awal untuk menciptakan kebaikan di dalam keluarga. Di mana kebaikan kepada keluarga itu yang membuat dalam hal ini anak-anak merasakan bahagia, nyaman. Jadi kita harus memahami pusat jantung dari irama dalam keluarga itu adalah istri. Seorang suami yang di dalam hal ini bisa membahagiakan istrinya, dia adalah seorang yang akan berperan penting dalam hal ini ya untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang sesuai dengan harapan. Makanya doa yang kita minta dalam surah Al-Furqan ayat 74 mengisyaratkan hal itu. Kan kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Rabb. Karuniakanlah ya dari pasangan kami ya dan juga keturunan kami. Pasangan dulu. Ya. Pasangan ini menunjukkan sebelum kita mendapatkan keturunan yang baik ya, kita minta dari pasangan kita dulu sebagai salah satunya yang kita berikan. Kenapa? Karena kalau pasangannya baik, hubungan ke anak juga baik. Karena ibu khususnya sebagai istri kita nih, dia akan menjadi ibu dari anak kita dan kondisi anak-anak tergantung dari ibunya. Bagaimana ibu yang bahagia dan kebahagiaan ibu ini bersumber dari kebaikan yang diterima oleh suaminya. Ibu yang bahagia inilah yang akan memberikan suntikan emosi positif kepada
kepada anak-anaknya. Sebagaimana Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik akan menghasilkan atau mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman yang baik. Siapa tanah yang dimaksud dalam ayat ini? Tanah yang dimaksud di sini adalah ibu atau istri. Ya, dia kalau dia baik kondisinya akan menghasilkan tanaman yang baik, dan Allah sudah buat perumpamaan tentang wanita seperti tanah itu di ayat yang lain juga seperti surat Al-Baqarah ayat 223, nisaukum hathul lakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam, disebut tanah juga. Walaupun di ayat ini disebut dengan istilah harf, yaitu tanah ladang. Sementara dalam ayat lain disebut balad, ya, tanah yang luas. Di sini kita pelajari wanita ibaratkan tanah, menunjukkan bahwa kalau dia baik akan menghasilkan tanaman yang baik. Kalau istri dalam hal ini merasakan kegelisahan, ya, emosi negatif, maka pasti akan berujung kepada anak-anak yang berada dalam rumah tersebut. Makanya disebut berlaku kaidah di sini, happy mom, happy children, happy wife, happy life. Ya, betapa ini harus kita lakukan, ya, betapa kalau kita ingin anak kita dalam hal ini baik, bahagiakanlah istri, karena membahagiakan istri berujung kepada kebahagiaan anak. Sebagian besar ibu-ibu yang memiliki emosi negatif dengan suaminya dan dia tidak berani dalam hal ini mengungkapkannya, biasanya korbannya anak. Ya, 80% bahkan anak-anak mengalami kekerasan verbal maupun nonverbal dari ibunya, itu ternyata bermula dari hubungan dengan suami tidak harmonis, rasa kesel sama suami yang pelit, rasa kesel sama suami yang yang tidak menghargai dia, itu ditumpahkan ke anak 80%. Dan ini banyak yang tidak disadari oleh para suami, ya, para suami yang kadang-kadang maunya taunya beres gitu ya. Lupa bahwa istri butuh yang namanya kondisi dia mendapatkan support, ya. Salah satu support dari istri adalah memberikan ruang waktu untuk dirinya untuk bersendirian, ya. Disebutkan bagaimana Rasulullah memberi kesempatan, ya, istri-istrinya itu untuk sendiri, ya, dalam hal ini me time, ya, agar mereka bisa mungkin ibadah dan khusyuk tanpa diganggu, ya, dia berhak untuk istirahat, ya, tidur ngorok, ya, istri-istri kita berhak untuk dapat itu. Dan kalau dia me time, dia bilang bahwa Mas boleh nggak aku mungkin me time, mungkin aku mau menghibur diri dengan baca buku, nonton TV, silakan selagi hiburannya masih dibolehkan dalam Islam, silakan. Kenapa? Karena dia butuh emosi positif dan Rasulullah memberikan, makanya istri-istri Rasulullah ada misalnya seorang Hafsah misalnya, dia ketika dia misalnya Rasulullah sedang di rumah Aisyah, dia minta waktunya untuk lebih banyak ibadah, ya, di malam hari, ya, dengan sholat malam, dan di siang hari dengan puasa. Sehingga itulah me time-nya seorang Hafsah, ya, sehingga digelari as-sawama al-qawamah. Wanita yang suka berpuasa dan suka dia melakukan yang namanya sholat malam. Karena dia itulah me time terbaik seorang istri. Ya. Yang kedua, seorang istri juga butuh couple time, waktu berdua. Waktu berdua dengan pasangan ini juga menjadi salah satu kebutuhan istri. Jadi dia merasa tidak sendiri, dia butuh ruang tempat dia untuk bersandar, tempat dia untuk ngobrol, dan ngobrol bagi seorang wanita itu adalah salah satu kebutuhan asasi yang semestinya para suami memahami bahwa wanita itu butuh ngobrol demi kesehatan mentalnya. Ya, kenapa? Karena wanita yang sehat jiwanya justru harus keluar 20.000 kata per hari gitu. Jadi 20.000 kata harus keluar ibu-ibu. Ya, makanya kalau aman ibu-ibu ini harus belajar jadi MC, ya, penyiar radio, ya, karena 20.000 nyampe lah bagi seorang istri keluar. Dan salah satu mekanisme keluar 20.000 itu adalah ngobrol dengan suaminya. Makanya jangan GR. Sejatinya kalau istri kita pendiam jangan GR, ya. Karena hakikatnya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau istri kita sudah mulai diam, bahaya itu, Mas. Tanya, "Mah, udah makan belum?" "Udah." "Kenapa?" "Ayam."
Apa goreng. Wah, udah tuh kalau udah tap gitu. Karena istri yang sehat itu kalau ditanya satu jawabannya 1000. Ya kita nanyain ayam goreng ujung-ujungnya pilkada, bisa tuh. Ya kemana-mana ngomongnya atau pilkada gitu ya Allah gitu. Mas jangan lupa ya besok milih ini gitu. Ya jadi dari itu aja bisa ngomong kemana-mana. Ya itulah wanita kalau sehat memang begitu. Banyak yang diobrolin. Makanya Rasulullah SAW memfasilitasi dirinya untuk setiap malam itu untuk bicara sama istrinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat ya oleh Imam Muslim disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah yang masih kecil saat itu, yang hampir tiap hari numpang di rumahnya Rasul, khususnya di rumah bibinya yang jadi istri Rasul, yaitu Maimunah. Ya, Abdullah bin Abbas punya bibi namanya Maimunah, ya, yaitu adalah saudara perempuan dari ibunya Abdullah bin Abbas. Ya. Disebutkan dalam hadis ini oleh beliau, bitu indah kholati Maimunah. Ya, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ya, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahaddas ma'a alihi thumma raqada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi Rasulullah itu senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul. Masya Allah. Betapa Rasul itu punya kebiasaan yang menarik. Dan ini yang mungkin para suami harus mempraktekkan sunnah yang selama ini disepelekan oleh para suami adalah ngobrol sama istrinya. Banyak para suami yang mohon maaf ya sebelum tidur malah cek WA dulu. Lihat mention di IG, lihat skor bola. Begitu ya, mata udah sepet baru tidur. Sementara istri dianggurin. Ya, yang benar kan diapelin ya, makanya istri malas, nggak suka buah anggur, lebih senang buah apel gitu ya. Karena lebih senang diapelin daripada dianggurin. Nah, karena banyak yang suami yang lupa kalau malam hari itu untuk ngobrol. Dan itu dipraktikkan Rasul walaupun memang obrolannya kadang-kadang banyak gitu sebagaimana dalam riwayat lain Rasulullah disebutkan dalam kisah Ummu Zarrah dan Abu Zarrah bagaimana Rasulullah SAW ya melakukan yang dilakukan oleh salah satunya kepada Aisyah. Di sana gantian, kalau sebelumnya Maimunah, ini Aisyah disebutkan bagaimana Aisyah ya bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan wanita tadi pagi, dan yang diceritakan bukan satu pengalaman tapi 11. Jadi bayangkan 11 pengalaman diceritakan kepada Rasul 11-11. Itu sampai ya kalau kita mungkin ya Allah banyak banget sih, tapi Rasul enggak, Rasul tersenyum. Menyimak gitu 11-11-nya. Yang menarik dalam hadis ini, hadisnya panjang, saya nggak hafal. Ketika sudah sampai kepada cerita yang ke-11, Rasulullah memahami apa sejatinya yang diinginkan oleh istrinya, dan Rasulullah menyimpulkan dengan sesuai dengan diharapkan oleh Aisyah. Jadi Rasulullah menyimpulkan, jadi memang kalau istri udah ngobrol, kita harus nangkep pesan yang kemudian disimpulkan. Oh, jadi kamu pengen beli gamis baru lagi ya? Yang motif itu ya, kamu suka ya yang warna abu-abu itu ya. Ya udah beli deh. Waduh, itu harusnya suami kayak gini, Masya Allah. Inilah yang dicontohkan Rasulullah, bahkan kepada istrinya saja dia peka dan meluangkan waktu. Inilah lelaki terbaik. Jadi kalau dibilang dalam ini kita berbicara tentang sunnah, sunnah itu bukan sekedar nambah istri. Jadi sunnah memuliakan istri yang paling kita harus pahami. Ya, jangan sampai justru semangat nambah padahal yang dilakukan semangat memuliakan. Memuliakan istrilah yang menjadi dasar kenapa seseorang menjadi mulia di sisi Rasulullah, di sisi Allah, bukan sekedar nambah ya. Kalau nambah tapi si istri banyak yang berantem ya, dalam hal ini istri tersakiti, kita akhirnya ya justru membuat dalam hal ini ya menambah beban ya. Makanya waspadalah kalau dalam hal ini istri menggugat cerai bisa jadi bukan sekedar karena kebutuhan fisik yang tidak dipenuhi, tapi juga kebutuhan batin. Dan kebutuhan batin itu adalah salah satu juga wanita yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Ya, di mana nafkah yang harus dipenuhi laki-laki adalah nafkah lahir dan batin. Kalau nafkah lahir kita tahulah secara zahir kita tahu. Tapi kalau nafkah batin selama ini salah diterjemahkan laki-laki. Nafkah batin seolah-olah tuh
digauli tiap malam. Ini bukan definisi nafkah batin yang dimaksud. Ya kalau wanita nafkah batin yang dimaksudkan adalah digauli, itu sementara suatu saat dia menolak, sebagian suami malah stres gitu. Katanya nafkah kan diberikan ya, kalau ditolak ya kita yang stres. Ini memberi isyarat bahwa nafkah batin bukan menggauli atau bersetubuh dengan istri, tapi yang dimaksud nafkah batin adalah hak-hak ya kebatinan istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Apa saja itu para suami? Minimal ada 5 Pak. Ya, ternyata banyak hak seorang wanita yang harus dipahami oleh seorang istri, dan ini dipraktekkan oleh suami yang dan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja itu? Yang pertama, wanita butuh dipahami. Ya, wanita butuh dipahami. Jadi Rasulullah SAW adalah contoh bagaimana beliau sangat peka dan memahami perasaan istrinya, dan ini kita seorang suami harus memahami, apalagi di masa pandemi ini. Jadi kalau istri sudah dalam hal ini ya di dapur membunyikan antara piring, sendok dengan rantang ya berbarengan sama panci, kita jangan sok polos dan kemudian komen, "Duhai istriku, kamu luar biasa punya kecerdasan musikal yang tinggi." Padahal dia lagi bunyiin itu untuk protes, kita sangat polos gitu ya. Ya sejatinya kita belajar dari Rasulullah, disebutkan dalam sebuah riwayat ketika suatu hari dapat Aisyah istri Rasulullah kiriman makanan, di mana makanan ini dikirimkan dari istri Rasulullah yang lain yang bernama disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, namanya Ummu Salamah. Nah, ketika itulah Aisyah mendapatkan makanan ini, dan ketika mendapatkan makanannya Aisyah dalam hal ini tidak terima, beliau cemburu. Ya, karena Aisyah salah satu wanita yang berprinsip ya di rumah saya suami wajib makan masakan saya. Jadi nggak terima delivery order gitu, nggak boleh ada masakan lain gitu. Dan Aisyah ketika menerima makanan ini karena udah kadung ada di rumahnya, dia bawa ke hadapan Rasulullah. Ketika dibawa ke hadapan Rasulullah dan ada sahabat-sahabat di situ lagi ngumpul, Aisyah spontan membanting di depan Rasulullah, perang gitu ya. Sekiranya kita mungkin langsung akan marah-marah sama istri, "Kamu tuh bikin malu. Ada sahabatnya harga diriku jatuh." Tidak. Rasulullah mengajarkan akhlak yang ini menjadi ukuran kebaikan laki-laki. Ternyata dalam situasi ini Aisyah butuh dipahami. Makanya saat itulah Rasulullah menyebut kalimat gorrot umukum. Ibu kalian lagi cemburu. Jadi inilah salah satu yang dibutuhkan seorang wanita ketika ditebak perasaannya, disebut perasaannya, dia merasa senang. Dia bahagia, suami saya ngerti banget ya kalau saya lagi cemburu gitu. Termasuk ketika istri misalnya bunyiin di tang lagi nyapu lagi di dapur nyuci piring. Harusnya yang kita lakukan seperti Rasul tadi. Kamu lagi capek ya, kamu lagi banyak pikiran ya, begitu. Kalau dia lagi ngajar anak tiba-tiba ngegas pagi-pagi ke anak, "Mama lo bilang berkali-kali." Jangan kita tambah kisru. Ya di masa pandemi ini malah tambah kisru dan bilang, "Ma, link mas, stres kamu ya. Nanti anak bisa ini gara-gara kamu tuh. Kamu tuh nggak bener banget ngajarnya." Itu bisa ngamuk tuh istri gitu. Kalau yang bisa jadi dia ngancem, "Udah ntar malam tidur di teras bareng kucing sekalian," gitu. Nah ini yang terjadi. Di mana yang kita diinginkan oleh istri justru kalimat yang diajarkan Rasulullah tadi. Sebutkan perasaannya. Nak, mama capek, nak. Mama lagi banyak pikiran ya. Ya, ayo bantu mama ya supaya belajarnya juga sama-sama ya. Jadi dengerin ya, tenang, tertib begitu. Jadi anak-anak juga belajar memuliakan dalam hal ini lewat kepada istrinya. Yang kedua, wanita butuh pertama dipahami, kedua wanita butuh dihargai. Dihargai itu dengan cara apa ya? Apa yang sudah dikorbankan oleh wanita untuk istrinya, untuk suaminya, wajib kita apresiasi, dihargai. Ya. Rasulullah kalau istrinya bikin minuman, diminum. Ya pernah suatu hari ternyata salah karena agak asin biasanya suatu hari Rasul tuh berbagi minuman gitu.
Ya Rasulullah itu kan selalu berbagi minuman dengan istrinya karena dalam rangka berkah. Atau kalau Aisyah lagi minum, Rasulullah minta supaya disisakan untuknya. Karena suatu hari ketika Rasulullah membuat minuman, Aisyah membuat minuman, ternyata minuman ini salah ya, garam ini masukin gitu. Jadi Rasulullah ketika meminum ini ya dihabisin aja gitu. Biasanya dibagiin apa? Karena dia nggak ingin buat istrinya merasa bersalah. Sebagian suami kadang kalau istrinya masak, alah asyik bab tuh, gak jago masak. Bukan, dihargai. Apa yang sudah dilakukan istri dengan segala kekurangannya tetap dia butuh apresiasi. Di masa pandemi ini istri dapatkan tugas baru kan, mengajar anak di rumah. Bagaimana salah satu dilakukan oleh seorang suami adalah mengapresiasi yang dilakukan oleh istri. Kalau ngajar anak itu bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang ada suami yang menggampangkan sampai mengatakan, alah kamu baru ngajar anak ngajar anak berapa 3 aja udah protes ya. Guru ngajar 30 anak tuh bisa gitu ya. Ini mah malah bikin kisruh, bahkan bikin ribut. Ya, alih-alih istri merasa nyaman, dia malah kesel. Betul bahwa kita mengapresiasi guru yang ngajar sampai 30 ya. Tapi membandingkan sama istri, ingat wanita wanita tidak suka dibandingkan. Ya, tidak suka dibandingkan. Bentar. Maaf ya. Jadi wanita tidak suka dibandingkan. Jadi walaupun dalam ini guru betul ngajar 30 anak, istri ngajar 3, tetap tidak untuk dibandingkan karena memang beda situasinya. Guru ngajar 30, dia fokus dalam hal ini dengan 30 anak itu artinya dia memang ingin belajar, ingin ngajar saat berada di sekolah. Kalau istri waktu dia ngajar 3 anak, berbeda kondisinya Pak. Dia sambil ngajar sambil mikirin, ya Allah jemuran mana belum diangkat. Oh iya, apa mau di laundry aja ya. Oh belanja ke warung Bu Mumun nih. Ntar ikan pedanya habis lagi. Banyak mikirin. Ntar gosok, belum lagi kalau dia bisnis online. Ada mertua yang sakit. Jadi banyak. Jadi jangan baru 3 anak aja. Enggak, bukan seperti itu. Guru ngajar misalnya 30 di sekolah emang bagus karena kita tahu. Tapi kan guru ngajarnya juga seragam. Kadang 30 anak kelas 3 semua, kelas 4 semua. Kalau istri kadang dari kelas TK sampai SMP gitu ya, semuanya diajar. Ya ini juga hal yang berbeda. Kemudian guru ngajar 30 juga dengan fasilitas yang lengkap ya. Kalau pengen kertas, ada krayon udah disiapkan oleh sekolah. Kalau istri kadang ketika dapat tugas di masa pandemi ini gambar buat anak langsung mikir, aduh krayonnya kagak ada. Nah, gimana ya? Jadi kadang-kadang kurang fasilitasnya. Jadi dalam hal ini alih-alih kita membandingkan lebih baik menghargai dengan kalimat makasih ya sayang. Itu juga memberikan dampak emosi yang luar biasa. Jadi wanita butuh dihargai. Pertama dipahami, kedua dihargai. Yang ketiga wanita butuh dicintai. Ya, dan itu diajarkan Rasulullah mengucapkan kalimat mesra kepada istri, kata-kata itu penting. Wanita itu makhluk auditori, ya dia senang ya untuk dibisikkan. Bahkan riset menyebutkan wanita butuh ya 4 kali ucapan cinta dari suaminya setiap hari, 4 kali Pak. Ya, jadi 4 kali wanita butuh kalimat cinta dari suaminya. Makanya kalau wanita bertanya, kamu sayang nggak sih sama aku, itu dia karena makhluk insecure yang butuh dikuatkan setiap hari, butuh diyakinkan, ya butuh diyakinkan, butuh kalimat itu aku sayang kamu. Nah itu tiap hari boleh kita dengan membisikkan telinga gitu. Ada suami yang karena mentang-mentang 4 kali sehari dirapel malam-malam ya, I love you, I love you, I love you, I love you. Ada yang mungkin ya dirapel gitu, ada yang seminggu dirapel 4 kali 7 28 ya. I love you, I love you. Jadi bukan begitu setiap hari. Ya, harus dilakukan kepada pasangan kita dalam hal ini untuk membuat dia merasa nyaman ya, merasa dia bahagia. Yang berikutnya wanita butuh yang keempat adalah di aman, merasa aman.
Jadi pertama dipahami, kedua dihargai, ketiga dicintai, keempat merasa aman. Ya, dalam hal ini adalah keamanan fisik dan psikis. Seorang suami semarah-marahnya pastikan tidak menyakiti istrinya. Ya, tidak menyakiti istrinya. Karena itulah Rasulullah kalaupun dia dalam keadaan marah, menahan marah, dia paling diam saja. Karena menyakiti istri dalam hal ini, apalagi membiarkan orang lain menyakiti istri akan membuat diri istri merasa ya tidak dapat perlindungan, sementara salah satu kebutuhan dasar manusia adalah perlindungan dan keamanan. Ketika dia tidak mendapatkan keamanan dari suaminya, maka ya secara naluri dia mencari keamanan lain. Dan itulah awal dari wanita gampang sekali dijerat oleh ya laki-laki hidung belang yang bisa merebut wanita istri kita. Dan ini yang kita khawatirkan. Makanya cegahlah istri untuk curhat di Facebook, cegahlah istri untuk cerita kepada orang lain dengan cara bersikap baik. Pastikan kita memberikan rasa aman. Pernah suatu hari Aisyah Ummul Mukminin ya ketika pernah menghadapi konflik, dan ini memberi isyarat bahwa rumah tangga dengan konflik itu biasa gitu ya. Karena resiko berumah tangga itu kan konflik. Itu Rasulullah pun mengalami ya. Karena resiko menikah adalah konflik. Ya, beruntunglah jomblo yang nggak pernah konflik ya dengan pasangan. Yang ada konflik batin kan gitu. Jadi kalau rumah tangga dengan konflik itu biasa. Ya, Rasulullah juga mengalami, tapi konflik itu ibarat jamu ya yang pahit tapi memberikan kekuatan untuk kita membuat menyelesaikan. Ya, pernah suatu hari Aisyah ya sedang konflik, dan saat itu didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya sahabat Rasul sekaligus adalah ayah dari Aisyah. Tiba-tiba ya disebutkan Aisyah suaranya meninggi. Ya, mungkin spontan seorang wanita ya lagi kesel suaranya meninggi di hadapan Rasul. Dan Abu Bakar sahabat yang paling cinta sama Rasul dan memahami bagaimana larangan berbicara suara yang tinggi ya. Dengan spontan dia menggampar anak wanitanya yaitu Aisyah ya. Ketika dia menggampar itulah spontan Rasul memegang tangannya Abu Bakar. Enggak jadi gitu. Dan didorong ya, kamu keluar dari sini. Ya, begitu mau digampar didorong. Saat itulah Rasulullah melihat bagaimana Aisyah yang tersipu malu karena diselamatkan oleh suaminya. Jadi bukan sebagian suami yang begitu mertuanya mau gampar anaknya sendiri, kita malah dukung, ajar terus Pak gitu ya, songong anak bapak nih Pak, kok perlu nih pakai linggis Pak nih, linggis nganggur nih, ada balok sekalian, songong sih, enggak begitu. Jadi bagaimana akhlak yang diajarkan Rasulullah memberikan rasa aman kepada istrinya juga, ini yang menjadi ukuran. Yang kelima, wanita butuh merasa bernilai. Ya, tadi sudah kita sampaikan, ya dipahami, dihargai, dicintai, aman dan bernilai. Bernilai itu apa maksudnya? Memberikan ruang bagi dia untuk menunjukkan ya potensi dirinya. Jadi jangan dikekang. Potensi diri wanita itu kita bisa kita asah, sebagaimana Rasulullah memberi kesempatan Aisyah mengajar karena memang cerdas. Beliau adalah gurunya para sahabat. Beliau dengan kecerdasannya adalah salah satu hikmah kenapa Aisyah langsung dinikahi Rasulullah sebab dari Rasulullah menjadi duda karena ditinggalkan oleh Khadijah. Salah satunya adalah dengan kecerdasannya Aisyah bisa menyampaikan apa yang ada dalam rumah tangganya dengan Rasul sebagai pembelajaran buat kita. Hadis-hadis tentang rumah tangga memang lebih banyak ceritakan oleh Aisyah sebagai wanita cerdas agar para suami bagaimana memahami sikap yang dilakukan oleh Rasul pada istrinya. Jadi memang itu lebih banyak dari Aisyah. Ya. Dan itulah salah satu hikmah kenapa mungkin orang-orang yang buruk akhlaknya, yang dengki sama Rasul ya, tentu ini adalah menunjukkan rusaknya iman, bahkan bisa jatuh pada kafiran, yaitu menuduh Rasulullah pedofil. Waliyazubillah, menurut Rasul pedofil itu adalah salah satu bentuk ya kekufuran ya, menyakiti Rasul ya. Atau Rasul pedofil menikahi Aisyah kok umur 9 tahun baru haid langsung dinikahi. Dan dia tidak tahu betapa salah satu hikmahnya agar risalah Islam ini sampai kepada kita dengan segera adalah salah satunya membutuhkan seorang wanita yang bisa menceritakan
apa yang terjadi di rumah tangga Rasulullah sebagai pelajaran buat kita. Dan itu disampaikan oleh Aisyah. Jadi Aisyah diberi kesempatan ngajar bernilai. Ada istri Rasulullah yang dikenal sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, itu adalah Zainab binti Huzaimah yang dikenal sebagai duta sosial. Jadi potensi sosialnya dikembangkan. Ada Rasulullah yang sebagai seorang yang ahli ibadah, ya sebut Hafsah. Ya Hafsah ini ahli ibadah sehingga dia senang dalam hal ini ya bangun di tengah malam dan puasa. Itu membuat dia merasa bernilai. Jadi kalau istri kita punya potensi, jangan setelah berumah tangga kita pendem. Ya enggak boleh kamu, udah kamu ngajar. Udah kamu di rumah aja, enggak boleh kemana-mana. Silakan, boleh ya selagi dia mau menjaga adab-adabnya dan ya dalam hal ini ya sesuai dengan izin dari suaminya. Nah, inilah mungkin Bapak dan Ibu semua sudah pukul 5:30, 5:30 ya mungkin apa yang tadi kami sampaikan adalah sebuah uraian sejatinya bagaimana peran kita sebagai seorang ya dalam hal ini sebagai seorang suami ya kepada istri, dan mudah-mudahan para jamaah yang hadir dan menyimak ini khususnya saya yakin adalah contoh dari suami-suami terbaik. Hari ini mungkin Bapak-bapak bisa ngasih kejutan, sikap yang baik ya. Mungkin mulai habis ini ya yang bawa handphone ya, yang mulai ya bikin puisi, ya puisi disukai wanita singkat aja Pak. Judulnya Sudah Aku Transfer Sayang. Nah itu puisi yang disukai oleh wanita gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah panjang-panjang. Judulnya transfer aja ya. Ya itu yang mungkin bisa Bapak praktekkan. Baik, kita sebelum menutup ya mungkin karena waktu kita sudah mulai syuruk ya, kita baca doa bersama-sama. Semoga apa yang tadi kami sampaikan bisa memberi manfaat khususnya agar kita bisa menjadi laki-laki yang bisa dibanggakan nanti di hadapan Allah, yaitu laki-laki yang istrinya yang merasakan kebaikan kita. Sekali lagi, kalau kita ingin tahu apakah kita sudah menjadi laki-laki yang baik di sisi Islam, tanya sama istri. Jadi jangan sungkan untuk ya bertanya, layaknya istri itu customer pertama kita, platinum, ya yang premium ya. Jadi kita wajib mengatakan, apakah aku sudah jadi suami yang baik? Kalau dia jawab sambil ya matanya nggak bisa memandang atau sambil bilang, ya mau gimana lagi mas, udah takdir nikah sama kamu. Nah kalau udah kayak gitu sampai bilang, ya udah takdir mas nikah sama kamu, mau gimana lagi? Iya, mau nyesel tapi udah terlanjur lewat ya, berarti perbaiki. Perbaiki, jangan sampai istri kita merasa menyesal menikah dengan kita, tapi tunjukkanlah dengan sikap. Ya, sikap yang diajarkan Rasulullah salah satunya tadi memberikan 5 kebutuhan batin. Mari kita berdoa bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus salam. Pagi ini ya Rabb di waktu subuh di mana Engkau menjanjikan keberkahan turun bersamaan dengan waktu subuh. Dan kami berharap mendapatkan keberkahan ini. Keberkahan yang kami harapkan bisa akan menjadikan hidup kami dan keluarga kami bahagia. Yang mengusir segala keburukan-keburukan yang ada. Ya Rabbana, sungguh kami ingin menjadi laki-laki yang terbaik bagi pasangan kami. Kami ingin memuliakan mereka. Kokohkanlah ikatan cinta kami ya Rabb. Kami ingin bisa menjadi seorang suami istri bukan hanya di dunia tapi juga di surga. Kami ingin ya dalam hal ini memperbaiki akhlak kami. Jika ada tutur kata kami, sikap kami ya dan tindakan-tindakan kami menyakiti pasangan kami, ampunilah ya Rabbana. Sungguh kami ingin dalam hal ini bersama dengan Rasulullah di akhirat nanti mendapatkan yang namanya kebaikan, syafaatul uzma, salah satunya lewat amalan berbuat baik kepada istri kami. Ya Rabbana, kami berharap kepada izinkan kami masuk surga bersama-sama. Masuk surga sekeluarga bersama pasangan kami, anak-anak kami, ayah bunda kami, karib kerabat kami. Di mana kami bisa berjumpa dengan Rasulullah dan berbincang dan memandang wajah Rasulullah yang mempesona. Ya Rabbana, kami mengharapkan
agar kami bisa memanfaatkan sisa umur kami untuk berbanyak amal soleh, berbanyak amal kebaikan, dan karuniakanlah kepada kami di akhir kehidupan kami husnul khotimah. Ya Rabbana, kami berlindung kepadamu dari kematian yang hina. Kami berlindung kepadamu dari kematian di saat kami melakukan dosa dan khianat. Kami berlindung kepadamu dari kematian di saat orang sekitar kami merutuki dan mengutuki sikap dan ala kami yang buruk. Kami mohon ampun ya Rabb, jangan sampai kami mengalami kematian tersebut. Izinkanlah kami ketika kami wafat, kami bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan saat itu orang-orang sekitar kami, khususnya pasangan kami, anak kami, justru merasakan yang dalam hal ini kebaikan yang telah kami toreh selama kami hidup di dunia. Ya Rabbana, kami berharap kepada Engkau ya Rabb untuk menjaga diri kami, keluarga kami. Jagalah diri kami, akidah kami. Jagalah dalam hal ini jiwa kami, jagalah harta kami, jagalah kehormatan kami, jagalah akal kami dari segala hal yang merusaknya. Sungguh yang Engkau sebaik-baik penjaga bagi kami. Sehatkanlah kami ya Rabbana lahir dan batin. Berikanlah kami kesembuhan bagi yang sedang sakit. Berikanlah kami kebaikan untuk kami bisa belajar terus bagaimana kami jadi hamba-Mu yang taat. Bagaimana kami terus berdekat-dekatan dengan orang soleh dan para ulama agar kondisi kami menjadi kondisi yang lebih baik setiap saat dan setiap waktu. Ya Rabbana, sungguh bangsa ini mengharapkan pertolongan dari Engkau atas situasi yang tidak mengenakan beberapa waktu belakangan. Angkatlah wabah penyakit corona yang sudah banyak memakan korban khususnya di kalangan ulama, di kalangan para asatidz dan di kalangan tenaga kesehatan, juga di kalangan awam. Kami berlindung kepadamu dari penyakit tersebut. Kami berharap agar yang saat ini sakit segera disembuhkan dan terutama ya Rob, agar wabah ini segera berakhir sehingga kami bisa kembali berkumpul di masjid ya dengan saf yang rapat dan kami bisa bersentuhan bersalaman untuk menumbuhkan perasaan cinta di antara kami sebagai sesama muslim. Ya Rabbana, kami juga mohon kepadamu berikan petunjuk pada pemimpin kami agar mendapatkan hidayah darimu, khususnya agar mereka memikirkan nasib rakyat lebih dibandingkan bagaimana mewakili kepentingan segolongan orang yang ingin merusak negeri ini. Selamatkanlah negeri ini. Berikanlah kebaikan dan pahala bagi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang mencurahkan hari-harinya, waktunya untuk bisa ya memikirkan kepentingan rakyat dan juga kepentingan umat ini. Kami mohon kepadamu ya Rabbana agar kami bisa mendapatkan ketenangan, keamanan, kesejahteraan hidup di bumi Indonesia ini. Agar Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang memberikan ketenangan, keamanan, dan negeri yang Engkau berkahi disebabkan keimanan dan ketakwaan dari para penduduknya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wa hidayah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas nasihat yang telah diberikan Ustaz Jobendri kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkan untuk kehidupan diri sehari-hari sehingga kita mendapatkan pahala dan juga surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian kajian pada pagi ini dan insya Allah pada tanggal 9 Januari akan diisi oleh Ustaz Dr. Widodo Soda dengan tema cara mempengaruhi jiwa anak. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.